tanpa PAN lah katakan seperti itu. Seperti yang Abang bilang tadi, tanpa PAN juga bisa jalan kok. Kalau ternyata itu memang terjadi, apa sikap PAN? Saya kira ya kita nggak bisa andai-andai, tapi menurut saya ini kan mantan ketua PPR tadi itu tidak bisa terjadi itu. Tidak bisa terjadi. Zaman ini ya, masa ini. Kenapa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar Faisal Unsensor ingin menawarkan pikiran-pikiran tentang bagaimana negara ini dikelola. Itulah kemudian kami selalu berusaha menghadirkan tamu-tamu yang kompeten untuk membahas tentang bagaimana negara ini dikelola. Hari ini saya mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh senior saya, orang yang saya kagumi, orang yang saya anggap sebagai abang saya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zulkifli Hasan. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Ini berkali-kali aku undang abang dan baru hari ini hadir. Tentu saja saya paham. Apalagi hari-hari ini. Dan memang pada panggilan atau undangan yang terakhir ini, saya agak berkeras. Ya. Karena isunya. Pokoknya hari ini nggak bisa nolak lah saya. Ini kalau nggak bisa nolak, bisa nggak bersaudara saya. Nggak bisa, ini harus aku. Oke, Pak Ketum. Saya langsung pada pertanyaan utama. Silakan. Orang di luar sedang membahas heboh, ribut, dan seterusnya. Tentang posisi politik Partai Amanat Nasional hari ini. Bahwa PAN telah bergabung, resmi bergabung tepatnya, dalam koalisi pemerintahan. Yang membuat pemerintahan ini menjadi sangat gemuk. Kita akan membahas pada pertanyaan berikutnya nanti. Tapi aku mau tanya, Bang. Ini sebenarnya gimana ceritanya? Bener nggak sudah masuk di koalisi atau gimana? Wah, ceritanya agak mesti lengkap. Kalau sepotong-sepotong kan nanti bisa. Jadi saya walaupun tidak mendukung pemerintahan Pak Jokowi dari awal, tetapi kami Partai Amanat Nasional itu selalu memberikan gagasan-gagasan, konsep pemikiran-pemikiran. Sehingga hampir rutin setiap bulan tuh ketemu menyampaikan ya apa-apa yang perlu masukan untuk pemerintah. Dengan begitu kita kan dekat ya. Nah terakhir saya diundang oleh Pak Presiden itu pertemuan yang ramai soal koalisi ini. Ya, itu yang para pimpinan parpol itu. Parpol itu ya. Jadi itu Presiden menyampaikan apa yang kita hadapi, pandemi, sejauh mana yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, ekonomi kita seperti apa, dan apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan, juga perkembangan pemerintahan yang tidak mudah, tidak bisa cepat. Kadang-kadang bupati punya aturan sendiri, gubernur punya aturan sendiri, itu. Kemudian ketua-ketua partai, menyampaikan pendapatnya, usulan-usulan, pikiran-pikiran kepada Bapak Presiden. Semua termasuk saya. Memang dalam pertemuan itu ada pertanyaan juga dari Bang Surya. Inilah katanya Bapak Presiden, kita kan nggak tahu, sekarang ada PAN di dalam gitu Pak Bang Surya. Untung saya sama Zul ini kan hubungan batinnya dekat. Ya sudahlah, welcome, kira-kira gitu. Selesai, semua menyampaikan pikiran-pikiran, termasuk saya juga. Habis itu makan bakso. Habis makan, sudah pulang. Gitu, selesai. Jadi tidak ada bicara soal koalisi, tidak ada bicara soal reshuffle, tidak ada bicara soal amandemen, tidak ada sama sekali. Jadi menyampaikan sisi perkembangan kekinian apa yang dihadapi pemerintah, bangsa kita, kemudian kita memberikan respon, habis itu kita makan bakso, selesai. Itu ceritanya. Saya tentu saja bisa memaklumi kalau kemudian ruang publik menjadi agak bising menyangkut soal itu, karena soal kehadiran dan positioning politik Partai Amanat Nasional di hadapan pemerintah hari ini menjadi memang sangat urgent sekali, menyangkut dengan satu isu, soal amandemen itu. Karena ada banyak yang menghitung, kalau kemudian
PAN bergabung dengan pemerintah, maka kemudian komposisi koalisi ini menjadi sangat gemuk, Bang. Jadi 471 kursi dari 575. Ada yang menghitung kalau memang ternyata agendanya untuk amandemen Undang-Undang Dasar, di mana kemudian tujuannya adalah isu tentang 3 periode presiden, maka tinggal tambah saja 3 kursi DPD di MPR, jadi barang itu. Oh. Jadi kalau itu isunya, saya kira biar publik juga bisa paham lengkap. Tanpa PAN, kalau koalisi yang sekarang, ya, karena DPD itu saya tahu ya, komposisinya sebagian besar saya kira pendukung pemerintah, tergantung. Oh, jadi oleh karena itu koalisi yang sekarang dan DPD itu saya kira sudah tanpa harus PAN. Tidak harus PAN juga bisa gitu ya. Tapi saya kira bukan itu, tentu pertanyaan dari publik wajar, tapi bukan itu isunya. Kami PAN ini kalau sekarang ini Bro ya, sudah rakernas kami kemarin. Seluruh daerah malah minta kita mendukung pemerintah. Oh oke, itu rekomendasi ya? Sudah ya, diserahkan kepada Ketua Umum PAN. Justru sekarang kami memutuskan memang kita harus mendukung pemerintah agar PAN ini bisa menjadi jembatan. Jembatan dalam tanda petik ya, dikesankan sebagian, nggak semua tentu, sebagian berpendapat pemerintah ini memusuhi Islam. Saya katakan tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Buktinya Pak Jokowi ngajak wakilnya Pak Maruf Amin loh. Itu tokoh Islam nomor 1 di Republik ini gitu. Nomor 1 ketua Majelis Ulama. Nomor 2 mengambil kalau ada keadilan, ada urusan hukum segala macam, jangan lupa Menko Polhukamnya itu Prof Mahfud MD, cendekiawan Muslim. Menko PMK-nya Pak Profesor Muhajir, cendekiawan Muslim gitu. Muhammadiyah. Jadi ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Jadi kalau sekarang masih belum masih ada terjadi seperti ini. Nah kita kan tidak ingin negeri ini pecah sampai ke dusun-dusun. Ya, ada Kamper lah, ada Cebong lah, sampai ke desa-desa gitu. Saya memahami setiap negara itu bisa aja ada yang keras. Seluruh dunia ada. Mau di Amerika, mau di Timur Tengah, mau di India, di mana ada. Tapi jangan besar-besar. Kalau 5% ya, yang mungkin sulit ya, berbeda dengan yang garis besar gitu, itu oke, tapi jangan belah dua. Kalau belah dua ini kita nggak bisa kemana-mana. Itu yang terjadi sebelum kita merdeka. Gitu. Loh karena itu PAN ini bersedia akan mencoba berbuat sesuatu menjadi jembatan pemerintah dengan yang tadi itu, yang memahami pemerintah jauh dengan umat dan sebagainya, kita akan mencoba gitu. Ya, mudah-mudahan kalau bisa 100% ini, ya kalau ada 5%, 10% kita bisa maklumi. Tapi kalau belah dua tentu tidak bagus dan kita tidak bisa kemana-mana. Bro Faisal ya, kita lihat sejarah bangsa-bangsa dimanapun di dunia. Jepang itu nggak bisa maju. Karena dulu sengketa kan. Antara samurai, wah itu perang saudara, banyak yang mati. Tiongkok sejarahnya juga begitu, jutaan yang mati. Tapi setelah mereka tercerahkan, kuat bersatu dalam, Tiongkok bersatu dalam, ya sekarang lihat ekspansinya luar biasa. Saya kira kita pun begitu. Nah itulah perannya yang akan coba kita lakukan Partai Amanat Nasional. Nah yang kedua amandemen ya, saya ini kan mantan ketua MPR. Saya mewarisi dulu memang dari pimpinan MPR yang lama agar setelah kita 20 tahun reformasi, ini ada evaluasi, harus ada evaluasi mengenai demokrasi kita. Karena Bung Faisal ya, demokrasi ini kan kita tahu semua teorinya itu harusnya menghasilkan kesetaraan, keadilan kan, kemudian harmoni gitu. Nah kita kok demokrasinya pecah belah, menghasilkan disorientasi, kemudian distrust, kemudian kesenjangan. Ini saya kira perlu kita bicara evaluasi apa sebetulnya yang terjadi gitu. Nah oleh karena itu saya waktu itu mewarisi
rekomendasi agar perlunya amandemen gitu. Waktu itu saya jadi ketua MPR 5 tahun, saya mencoba memang pada waktu itu, jangan diartikan nanti saya setuju amandemen undang-undang dasar, bukan, ini buat soal yang berbeda gitu. Nah, karena kami terus-menerus 5 tahun itu terus saja rapat, manggil perguruan tinggi, terus saja diskusi, memang perlu pembenahan pada waktu itu. Pendapat-pendapat dari berbagai pakar ya. Karena apa? DPR merasa paling kuasa, MA merasa paling kuasa, MK merasa paling kuasa, BP, semua lembaga merasa paling kuasa, MPR merasa paling kuasa. Oh, gubernur enggak, saya paling kuasa, bupati merasa paling kuasa. Sehingga pergerakan itu jadi tidak well organized masing-masing. Dan ini perlu dievaluasi. Banyak sekali masukan bukan dari kita, dari masyarakat. Tapi pada saat itu tidak membahas soal 3 periode ya? Oh, nggak ada. Itu nggak mungkin lagi kan. Nah, jadi usulan tuh ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar seperti dulu, dipilih MPR. Ada yang pengen seperti sekarang, ketemulah kita jalan tengah. Jadi yang disepakati perlunya pokok-pokok haluan negara. Semua partai setuju. Pada masa itu? Pada masa saya juga setuju. Gitu. Karena itu kesepakatan. Kesepakatan seluruh partai politik. Jadi saya ikut sepakat di situ. PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, semua sepakat. Udah, pokok-pokok haluan negara. Perjalanan waktu ada juga yang berubah. Ada beberapa berubah. Oh, Nasdem nggak bisa dong, harus lengkap, harus banyak gitu, ya kan? Nah, kemudian ada lagi yang DPD, DPD nggak bisa dong, harus ada calon independen dan seterusnya, macam-macam. Sekarang nih, gitu. Nah, menurut saya soal amandemen ini, melihat perkembangan yang sekarang ini, kalau mau terjadi amandemen zaman saya, karena isunya sederhana, satu pokok pikiran, sudah selesai gitu. Dan pada waktu itu awal-awal seluruh partai politik setuju, muatan politiknya nggak begitu lah, karena kita perlu memang. Bagaimana Indonesia 50 tahun, 100 tahun ya. Tapi sekarang menurut saya itu semua punya bayang-bayang sendiri. Partai ini punya. Saya kira tidak mudah. Karena mau amandemen itu harus dirumuskan apa yang mau dirumuskan. Nah, pertanyaannya kan begini Pak Ketum. Kenapa kemudian isu tentang amandemen itu sendiri di masanya Pak Ketum, pada Abang sebagai ketua MPR waktu itu dari PPHN kok sekarang sampai nyentuh wilayah yang sangat sensitif ini? Itulah yang ramai. Mungkin ya karena ada wacana-wacana itu. Ada wacana di media. Jadi biasalah kita kan demokrasi ya ada yang curiga. Macam-macam gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau isu begitu besar seperti sekarang, saya ini kan in charge karena mantan ketua MPR. Andai kata ada pun sulit terjadi amandemen. Sulit terjadi. Menurut saya sulit terjadi. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya Pak Ketum, posisi politiknya PAN hari ini menjadi, Abang bagus sekali tadi jawabannya bahwa tanpa kami pun, kalau memang itu mau dilakukan, itu dengan mudah. 136 anggota itu DPD, kita tahu itu identifikasinya masing-masing kecenderungan politiknya. So, kalau begitu keadaannya, kemudian saya mohon maaf, dia harus bertanya sesuatu yang agak krusial ya. Apa aja boleh. So kalau kemudian ceritanya, apa hitung-hitungan politiknya PAN jika kemudian ternyata betul koalisi itu ditawarkan dan Anda terima? Jadi sampai hari ini memang nggak ngomong koalisi ya. Dari Pak Presiden maupun dari yang kami ketemu, kita tidak bicara koalisi, tapi memang kita bicara peran. Indonesia dalam menghadapi COVID ini kan persoalan kita, dunia ini gitu, bukan hanya Indonesia gitu. Saya menyampaikan juga misalnya soal pandemi. Saya ketemu langsung Pak Presiden, Pak, pandemi itu kan semua tahu, saya kira Presiden lebih tahu. Satu misalnya, pandemi itu ya kalau kemarin PSBB, sekarang PPKM, oke. 2 vaksin gitu. Kalau PSBB atau PPKM tanpa vaksin, ya kemarin melonjak lagi. Vaksin harus. Nah, ketiga, bantuan langsung karena orang terdampak banyak. 3 ini sederhana. Nah, sedangkan kan kita udah 1.000 triliun, tapi kok masih ada bolong-bolongnya. Tapi di sini kita lihat, saya tahu karena saya mengikuti perkembangan.
Harusnya Indonesia itu Desember sudah 10 juta vaksin. Karena Pak Luhut sudah kontrak sama Sinovac. Desember tahun lalu. Tahun lalu Pak Erik juga udah tapi ya biasalah gitu ya. Nah, terakhir kan kita dengar ada reshuffle Menteri Kesehatan ditukar. Ternyata Menteri Kesehatan juga ada vaksin gitu ya. Yang kemarin akhirnya kita ya begitu jadi cuma 19.000 Desember kan. Nah, begitu juga berikutnya gitu. Nah, sehingga tidak cepat kerjanya. 2, itu harus matur langsung cepat, uangnya udah ada kok. Langsung kan sudah ada nomor rekening. Kenapa mesti sembako gitu. Kenapa mesti lain-lain gitu. Kan ini menyangkut nyawa cucu kita. Nyawa anak kita, nyawa kita, bangsa kita. Harusnya ini semua berjuang bersama-sama gitu. Nah, mungkin pendapat-pendapat seperti ini ya sering saya sampaikan dan PAN tidak ada lain kecuali kepentingan merah putih gitu. Ya kan Pilpres sudah kelar, kita mau ngapain lagi ribut gitu. Kan capres saya sudah ikut Pak Jokowi. Wakilnya udah ikut. Terus saya ribut di luar, mau ribut di saya, capres saya udah gabung. Saya mau membela apa? Ya saya bilang kepentingan merah putih gitu. Ya tentu akan efektif kalau disampaikan kepada yang memerintah. Karena semua kebijakan ada di situ. Ada di situ. Itulah yang kami lakukan. Dan kemarin Rakernas juga memutuskan pentingnya kita ada untuk menjembatani yang saya sampaikan tadi. Nah sekali lagi soal amandemen itu pernah pertemuan saya dulu waktu ketua MPR sekali dengan Pak Presiden tidak pernah membahas soal pilpres itu. Kemarin kami resmi delegasi MPR dipimpin oleh Pak Bambang Susatyo bicara semua nih gitu. Ada pertanyaan memang dari Pak Sariwasan, Pak gimana yang 3 periode itu? Kami senang Bapak sudah nolak gitu. Komentar Presiden gitu. Saya kan sudah mau ngomong apa lagi, udah jelas semua yang saya sampaikan ke publik. Ya kan? Jadi kalau amandemen itu 30 terus saya yang dituduh gitu. Saya berkali-kali saya tidak setuju gitu kira-kira katanya. Basarah Ahmad Basarah. Ya. Loh kan Pak SBY Pak yang mau 3 kali kira-kira jadi rame gitu. Nah, akhirnya Presiden bilang ya, amandemen undang-undang itu yang menjadi kewenangan MPR, DPR dan partai politik DPD silakan, saya tidak ikut. Itu ya. Itu bukan kewenangan saya. Saya fokus di pemerintahan untuk apa yang kita hadapi pandemi ekonomi dan lain-lain. Kira-kira itu yang saya tahu. Kalau kemudian ternyata kita sebut rencana sajalah. Ya. Rencana ini tanpa PAN lah katakan seperti itu. Seperti yang Abang bilang tadi, tanpa PAN juga bisa jalan kok. Kalau ternyata itu memang terjadi. Apa sikap PAN? Saya kira ya kita nggak bisa andai-andai, tapi menurut saya ini kan mantan ketua MPR tadi itu tidak bisa terjadi itu. Tidak bisa terjadi. Zaman ini ya, masa ini. Kenapa Bang? Secara hitung-hitungan politik di atas kertas seperti yang tadi, katakanlah coba tampilkan datanya pendukung potensi amandemen Undang-Undang Dasar menyangkut dengan 3 periode. Katakanlah misalnya PAN dikeluarkan, mana PAN? Cuman PDIP, golongan Partai Golkar, PKB, P3, Gerindra, dan Partai Nasdem. PAN berapa kursinya, Bang? 44. 471 dikurangi 44 jadi sekitar 430 sekian. Tambah jadi barang ini. Ini pendapat saya ya. Tapi ya publik bisa pendapat macam-macam. Karena semua orang zaman demokrasi ini kan bisa. Kalau kita hitung-hitung gini untuk mendukung pemilihan MPR langsung bisa angka-angka ini dipakai. Tapi soal amandemen lain sekali. Karena di benaknya partai-partai itu masing-masing punya. Ini barangnya beda gitu. Tapi kalau hitung-hitungan ini, nanti Pilpres dipilih MPR bisa ini. Bisa dipakai angka-angka. Kalau sekarang siapa yang bisa ngatur? Mbak Mega kan bisa diarah-arahin gimana? Gitu. Bang Surya juga gimana kan punya pikiran sendiri gitu. Ya kan saya kira Erlangga juga punya pikiran sendiri gitu. Kira-kira kalau dilanjutkan bahasanya kan masing-masing sudah punya calon sendiri. Punya imajinasi sendiri. Gitu. Iya. Jadi menurut saya itu kalau mau amandemen tuh zaman saya itu memang itu lebih mudah gitu. Kalau sekarang saya kira gimana ya, sulit kan saya. Saya kok agak nyaman mendengarkan semua ini Pak Ketum ini. Agak nyaman saya gitu kan. Jadi yang nanti kita ribut sesuatu yang nggak ada kan ngapain juga gitu. Oke.
Jadi kita anggap bahwa PAN belum masuk dalam koalisi ya Bang ya? Sekarang kami udah rakernas menentukan dukung pemerintah. Dukung pemerintah. Dukung. Hasil rakernas kemarin. Kemarin. Jadi katakanlah sudah nyata sudah masuk dalam. Oke. Dari situ kemudian saya harus bertanya Pak Ketum. Tidakkah ini bisa memunculkan kekhawatiran kita tentang komposisi bagaimana kemudian pengelolaan negara ini? Kalau pemerintah terlalu kuat, oposisinya lemah, itu juga sebuah risiko loh Pak Ketum. Pertimbangannya begini ya. Ini sekali lagi tadi itu. Sekarang pemerintah sudah kuat. Siapa yang bilang nggak kuat? Ya. Mana yang bisa nggak? Semua udah lebih dari kuat gitu. Oke. Ya kan? Jadi adanya kami kan, waduh. Kalau soal kekuatan sudah kuat lah. Ya. Nah, kenapa pertimbangan gitu? Paling tidak PAN bisa memberikan pikiran-pikiran karena kami ini beranggapan udah selesai lah politik aliran politik itu sektarian itu. Janganlah kita mengadu-ngadu jualan agama lagi. Itu udah sepakat 76 tahun sudah gitu. Nah, sudah selesai itu. Jadi kita sekarang ya adu konsep lah, adu gagasan. Bikin terbaik untuk negeri kita gitu. Kalau nggak kita nggak bisa kemana-mana. Nah oleh karena itu yang kita akan sampaikan kepada lebih mudah kami berada dekat dengan Pak Jokowi. Sehingga kita bisa menyampaikan seperti undang-undang pemilu tadi yang saya sampaikan. Kalau kita komunikasikan dengan baik bisa selesai gitu ya. Atau sekarang ada pendapat misalnya ini umat Islam ini kan ada kelompok ini terus beradu ribu. Ini paling enggak kita bisa berperan gitu ya. Bisa berperan bahwa nanti harapan kita 1000 dapat 100 ya. Tapi sudah berbuat sesuatu. Ketimbang PAN itu di luar cuma ngurusi dirinya sendiri karena egois sekali. Gitu. Itu kira-kira. Tapi kan soal mengurus diri sendiri adalah sebuah kewajiban, Pak. Iya. Tetapi dalam sebuah format yang besar, bagaimana mandat kepada partai politik itu diberikan untuk mengelola negara dalam banyak hal. Komposisi ini kan penting, Bang. Ah, itu juga begini. Ya tentu ya. Artinya kalau kuat tadi itu ya pasti sudah kuat. Ada kami pun nggak ada kami memang sudah kuat. Ya itu satu hal ya. Nah, sekarang dinamakan oposisi atau tidak itu ya. Kita juga kan di negeri kita ini multi partai yang beda tentu dengan sistemnya demokrasi di Amerika ya. Kita tidak gabung di sini tapi PDI sama PKS di Jawa Barat bisa gabung. Ya. Di sana bisa gabung gitu, mana-mana digabung. Dan saya kira juga di awal-awal kan hampir semua diajak bicara, saya kira partai-partai lain sudah diajak bicara saya kira ya. Cuman ada yang sini keberatan dan yang tidak sehingga tidak menitipkan kadernya lah kira-kira di pemerintahan. Jadi memang di kita ini, di sistem demokrasi kita, saya kira seperti Amerika ada yang di luar ada, itu memang tidak ada gitu. Kalau tempat saya. Bukan berarti kita kalau mendukung pemerintahan terus kita tidak bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang kritis. Tentu kita sampaikan, malah lebih efektif. Saya khawatirnya begini, Bang. Yakin saya bahwa ada banyak orang yang mungkin bersepakat dengan saya pada posisi politik PAN setidaknya di parlemen hari ini. Saya beri satu contoh. Publik mencatat penyikapan fraksinya PAN di DPR itu yang kokoh pada satu isu. Kita catat. Menyangkut dengan vaksin yang dikembangkan oleh Pak Jenderal Terawan. Kader-kader abang di DPR. Oh, Saleh Daulay. Iya, Saleh Daulay itu begitu ekstrim membela dan kemudian dengan seluruh argumen yang dia milikinya. Yang kemudian itu diterima oleh publik. Kenapa kita harus menghalangi sebuah karya anak bangsa pada saat kita selalu mengagung-agungkan kita harus menciptakan dan mengembangkan produk kita sendiri. Ada ambigu di situ. Orang kan akan jadi bingung nantinya. Sebenarnya kalau kemudian PAN juga berada di dalam pemerintahan, sementara ini adalah kebijakan pemerintah, ini contoh kecil, Bang. Bagaimana kami harus memahami langkah-langkah politik? Jadi kader saya juga membela itu kan nggak apa-apa kan? Iya. Oke, nggak ada problem. Ada beberapa isu lain juga kita beda kan nggak apa-apa. Dan ada beberapa juga yang kita beda betul, akhirnya pemerintah ikut pacang juga. Seperti tadi kalau memang itu bagus dan sebagainya itu perlu dalam negeri silakan. Saleh kan sampai sekarang boleh ternyata. Kemarin terakhir masih keras tuh. Saya dengar di komisi Badan POM habis tuh. Iya. Enggak, itu memang sikap dia begitu. Kalau dikata benar ya kita sampaikan. Gitu. Nah dalam konteks itu Bang, Pak Ketum,
Kalau kemudian fraksi atau pendukung pemerintah di parlemen sangat kuat dan semakin kuat dengan bergabungnya PAN, so keseimbangan kebijakan negara di parlemen itu nantinya terancam loh. Memang sekarang enggak, sekarang sudah dominan. Sekarang ini udah mayoritas mutlak. Mayoritas mutlak. Oleh karena itu kita maklumi misalnya kemarin waktu Omnibus Law itu kan ada 2 partai yang walk out gitu. Iya. Ya kan, saya pahami. Tapi saya beda juga. Saya milih bertarung di dalam gitu. Sehingga ada saya pasang situ Profesor Jainuddin Maliki, Dr. Alita Parasong, ada yang paling kuat di kita pasang. Dan kami bertarung di dalam, wah itu rapat pindah-pindah setengah mati itu. Kita bisa mempertahankan paling enggak dari 1000 dim itu 200. Itu menurut saya kami lebih. Tapi ada partai yang menganggap lebih baik walk out, dapat nama di publik, ya itu juga silahkan. Saya mungkin nama nggak bagus loh, tapi saya dapat 200 dim. Paling tidak misi yang dititipkan kepada saya, kepada PAN oleh Muhammadiyah tuh mengenai pendidikan kita bisa pertahankan. Lumayan itu. Lumayan. 200 daftar inventaris masalah itu 200, banyak itu. Tapi sampai berdarah-darah nangis itu. Waduh, luar biasa itu perjuangan. Iya, kami catat itu. Nah, tapi kalau kita tinggalkan, kita nggak dapat apa-apa gitu. Tapi di publik mungkin saya kurang baik. Nggak apa-apa. Gitu. Risiko politiknya. Risiko. Rakyat juga nanti kan pada akhirnya akan menilai. Iya. Pak Ketum, pada akhirnya memang kita harus melihat bagaimana saya tidak nyaman menggunakan kata ujung dari pertarungan bernama pemilu. Apakah PAN tidak mengkhawatirkan kemudian ketika posisi pemerintah hari ini itu akan berdampak pada PAN juga yang masuk di tengah pada pemilu nantinya? Paparkan hasil pencapaian partai PAN di berapa pemilu nih? Pemilu 99 pertama lahir itu mengagetkan itu. Langsung 7,12%. Pemilu 2004 turun ke 6,44%, 2009 6, pemilu 2014 naik 7,59, tetapi 2019 turun ke 6,84. Survei-survei yang terakhir ini kok agak kurang bagus ya, namanya juga survei kan bergerak ya, Pak Ketum. Tetapi kalau kita harus mencatatkan di sini ada SMRC itu menyebut 2,5%. Udah tinggi itu. Kalau bisa 2,5 dari SMRC tinggi sekali, biasanya 1,2. Udah 4 kali periode itu 1,2, 1,8. Tetapi di ujungnya seperti ini ya. Iya. Di ujungnya pencapaiannya jauh di atas itu ya. Iya, pokoknya survei SMRC, LSI, siapa lagi satu tuh? Carta, itu udah pokoknya PAN di bawah 2 aja. Udah, itu seminggu lagi mau pemilu itu. Buka aja, coba buka itu. Yeah. Pasti. Seminggu sebelum pemilu atau 2 minggu sebelum pemilu, PAN tuh nggak pernah di bawah 2. Yang agak mendekati surveinya EF, kami 4,8. Agak mendekati. Nah, 4,8. Dapatnya 6,84. Tapi kalau yang lain 2, rata-rata 2. 2 ya. Dan itu mendekati pemilu. Iya, seminggu lagi mau pemilu. Kan pemilu kemarin April 19 kan, masalah. Itu surveinya kira-kira tanggal 9, tanggal 12 gitu-gitulah. Itu semua survei. SRMC, LSI, terus namanya Carta. Saya tanya juga, Bung Sipul gimana sih survei? Alah Pak Zul, nggak usah dipikirin deh. 2% sama 5 itu sama aja. Gitu jawabnya. Kenapa nggak kamu tulis 5? Sama aja lah gitu. Waduh, itu pernah saya tanya. Ya, oke. Resiko jadi oposisi. Keras terus itu barangkali. Ngeri-ngeri sedapnya di situ tuh. Ngeri-ngeri sedapnya di sini gitu. Pak Ketum, atas nama teknologi, atas nama pergerakan civil society yang semakin maju, narasi, isu itu bergerak sangat cepat di ruang publik. Dan itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Betul, pasti. Pada pemilu 2024 nanti, selain soal pilpres, apakah PAN menawarkan sebuah narasi baru, sebuah gagasan baru, dan di ujungnya apakah masih layak kita sebut PAN akan ikut memperebutkan pada pangsa pasar pemilih Islam di dalamnya? Insya Allah. Jadi ini, kita kan harus lihat sejarah. Dengan ilmu yang kita punyai, kita bisa prediksi masa depan. Ya.
Jadi gini, Bung. Kita ini punya awal-awal punya minyak habis kan. Oke. Ganti kayu, sementan menhur, waktu saya menhur udah habis tuh, habis. Sekarang batu bara, nikel, sebentar lagi habis nih, gitu. Jadi kita punya sumber daya manusia, SDM. Seluruh dunia yang maju tergantung kepada manusianya. Manusia yang punya ilmu dan punya iman. Gabungan itulah kalau dalam Quran disebut ulul albab. Ya, orang yang menghasilkan wise, bijaksana akan menghasilkan kebaikan. Oke. Nah, itu bisa kita capai kalau kita punya sistem yang baik. Karena demokrasi itu kan kesepakatan, bukan ideal. Gitu. Oke. Nggak ideal demokrasi. Kalau yang banyak nyebut ini coklat kan coklat. Ya. Nah, jadi itu demokrasi. Nah, oleh karena itu demokrasi itu bisa bagus kalau ada sistemnya harus bagus. Sistem akan bagus kalau punya aturan undang-undang yang bagus. Gitu. Oke. Nah, kalau undang-undang kita seperti sekarang, ya undang-undang di konstitusi jelas pilpres itu kan harusnya diusung partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Kan nggak ada syarat, nggak ada 20% gitu. Tapi sekarang pilpres 20%, kemudian pilkada 20%. Akhirnya apa? Ya politiknya transaksional. Sistem kita ya nggak karu-karuan. Akhirnya apa? Pemburu rente, semua cari duit. Karena pemilunya mah rakyat juga sekarang sama begitu. Nah, ini satu soal yang harus kita tawarkan untuk kita perbaiki. Nah, yang kedua, kita bisa fokus membangun di dalam negeri sumber daya manusia itu di abad 21 ini kan kuncinya ilmu pengetahuan, ya kan, teknologi yang menghasilkan manusia yang unggul, manusia yang kreatifnya tinggi. Kalau enggak bisa, kita ribut di dalam terus nanti. Ribut ya inilah, waduh soal Islam juga sederhana gitu. Ini cerita sedikit. Dulu saking kita ini tertinggalnya, waktu kayak Ahmad Dahlan membangun rumah sakit tahun 1922, dibilangin kafir. Kafir. Jadi bayang itu kalau kita nggak terserahkan. Akhirnya rumah sakit hospital itu diganti namanya. Diganti namanya PKU. Jadi rumah sakit nggak jadi, saking masyarakatnya kan nggak Nah, kita terus diadu domba begini terus. Islam dipecah-pecah gini, terpecah-pecah, bukan dipecah, terpecah-pecah ya. Kemudian kita belah sampai ke dusun ini. Indonesia nggak mana-mana. Itulah yang kami tawarkan, jalan tengah. Indonesia ini, Bung, Anda dari Makassar, saya dari Lampung, ya kan? Kita ini kepulauan, Bung. Dan kita ini tropis. Tropis itu nggak dingin sekali, nggak panas sekali, sedang. Kepulauan itu tempat orang bersinggah. Oleh karena itu kita ini tidak bisa menang-menangan keras-kerasan gitu loh. Maka kita ini dirumuskanlah demokrasi yang musyawarah sebetulnya. Makanya di sila keempat itu kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa sih? Rakyat dipimpin hikmah. Orang yang ilmunya tinggi, imannya kokoh. Itu yang memimpin kita. Nah, yang bijaksana gitu. Melalui apa? Musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, tapi kalau kita seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana. Oleh karena itu PAN menawarkan kita tengah. Apa itu? Tradisional, karena basis kita Partai PAN terbuka. Saya di Papua itu punya 2 anggota DPR, punya pimpinan DPR provinsi saya. NTT saya punya DPR. Jadi Sulawesi Utara itu banyak ada bupati saya dan sebagainya itu. Jadi kita ini partai terbuka. Manusia itu makhluk Tuhan sama. Kita bersaudara. Satu bapak Nabi Adam itu. Bahwa agama lakum dinukum. Kita boleh dakwah, maksa jangan. Apalagi mengkafirkan orang. Oleh karena itu PAN ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, basisnya yang karena banyak pemilih Islam, tradisional, modern, moderat. Kalau itu yang kita jalankan, politik tengah itu ya kita bisa kompak. Masihkah relevan itu? Sangat dibutuhkan sekarang, penting sekali sekarang ini. Jangan semua merasa benar sendiri. Gak ada kebenaran mutlak sendirian gitu bagaimana? Gitu. Itu mesti kita terus menerus. Kita Indonesia itu jalan tengah, moderat. Sekali lagi, Bung Karno kalau di Suriah tetap berkuasa kalau di Suriah ya. Kenapa? Suriah terus mati gak peduli. Bung Karno tidak, tengah beliau. Daripada rakyat saya korban, saya udah mundur.
Pak Harto juga begitu. Pak Ketum, dalam narasi ruang publik, jalan tengah itu mungkin itu yang paling tepat ya. Tetapi tidakkah juga disadari bahwa masyarakat bahkan telah bergerak lebih cepat dari situ. Ada banyak muatannya di situ. Dia mungkin kecewa dengan apa yang telah ditawarkan oleh para pemegang saham pemerintahan gitu ya. Katakanlah dalam ini partai-partai politik. Tidak kapan merasa bahwa perlu melakukan sebuah percepatan dalam memahami konteks yang saya sebutkan tadi? Harus, karena gini. Kita ini kalau tarik kiri, tarik kanan, nggak bisa, Bung. Sejarah sudah membuktikan, nggak bisa. Kanan sekali, nggak bisa, Bung. Ada aksi, ada reaksi. Oleh karena itu dirumuskan tengah itu. Ya, nasionalis, agama itu ada Muhammadiyah, ada ulama, ya. Kemudian TNI, Polri. Kita itu harus di tengah. Nggak bisa bawa kiri. Oh, itu terus menerus. Pasti ada aksi, ada reaksi, ada pro kontra. Memang Indonesia itu di tengah sesuai dengan geografinya. Ya, kepulauan, dia cuacanya juga sedang, gitu ya. Tidak dingin sekali, tidak beda dengan Timur Tengah kan, panas betul. Barat kan dingin beku, beda kita. Jadi kita nggak bisa membawa misalnya model seperti di Timur Tengah ke sini, atau kita membawa Barat 100%, nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Kita memang ada di tengah. Itulah dirumuskan oleh generasi terbaik bangsa ini. Generasi 45 itu generasi terbaik menurut saya. Kepalanya hebat, hatinya bersih, itulah generasi 45, luar biasa. Nah ini kita harus kita kembalikan kepada janji-janji kebangsaan kita itu, Bu. Seiring PAN itu, seiring dengan itu. Oke. Menarik sekali. Tetap itu tadi saya mencoba untuk mengaitkan tadi. Ada beberapa elemen di masyarakat kita yang tadi saya sebutkan, mungkin karena kecewa, mungkin karena ada pengaruh dari dunia luar. Ya, maka dunia kemudian luar. Iya. Maka kemudian mereka bergerak lebih cepat. Ini bahasa yang moderat dari yang ekstrim ya. Ada bahasa moderat dan bagaimana seharusnya menurut PAN menyikapi ini? Dalam hal ini kacamata pemerintah. Toh sekarang kan sudah menjadi bagian dari koalisi. Itu yang saya sampaikan dengan seluruh partai politik di publik, ya juga dengan pemerintah yang sedang berkuasa, apakah di pusat, apakah kabupaten atau provinsi. Kita harus kembali kepada janji kebangsaan kita, Bung. Itu udah jalan tengah, yang sudah direnungkan dengan baik. Kita harus kembali janji. Untuk apa sih kita ini dulu merdeka? Ingat, visinya tuh merdeka itu untuk bersatuan, Bung. Jadi ada pilpres, ada pilgub, itu kan jalan demokrasi untuk memperkuat persatuan. Agar cita-cita kita ngatur dunia ini bisa tercapai. Bukannya sekarang nggak pilpres membuat kita pecah belah, kan salah jalan kita. Pilgub membuat kita berpecah belah, salah jalan. Kenapa? Karena sistem aturannya yang kurang tepat. Itu yang harus kita perbaiki. Merdeka, kita bersatu untuk apa? Agar ada kedaulatan, Bung. Terkenal tuh Bung Karno. Jangan sampai sekarang kita makan aja masih tergantung kan. Masa beras, gula, garam masih tergantung. Nah, kedaulatan, karena tanpa kedaulatan tidak ada kesetaraan. Nggak akan lahir keadilan. Tidak ada keadilan, tidak ada kesetaraan, tidak mungkin sila kelima yang paling sial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai, tidak mungkin. Nah ini harus kita perkuat. Ada 4, Bung, pilarnya. Hebat betul. Waduh, saya makin merenung ini, saya semakin kagum generasi 45. 4. Pertama, negara melindungi 4 pondasi kokoh. Pertama, negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak bicara mayoritas minoritas, tidak bicara suku, tidak bicara agama. Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus makmur. Jadi kenapa kita harus ngomong suku lagi? Kenapa kita harus ngomong haram agama lagi gitu? Agama iya sebagai anu kita, tapi jangan politiknya terus mengadu-adu kelompok ini gitu. Ya kan? Dulu udah begitu. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nggak ada itu minoritas, nggak ada. Seluruh rakyat Indonesia itu kita, keluarga, saudara, negara kesatuan Republik Indonesia. 2, kita ikut mencerdaskan. Karena udah tahu sumber daya manusia bukan sumber daya alam kuncinya, manusia ini, pembangunan manusia. Nomor 3, kesetaraan, pemerataan, makmur, kebersamaan. Jadi memperluas ownership, bukan kolonial, ownership. Yang ketiga, kita keluar, ikut atur tertib dunia. Jangan. Jadi kita harus kembali kepada janji kebangsaan kita itu. Saya ingin mengikuti logika itu, menarik bagi saya. Saya ingin mengikuti logika itu, Bang. Tetapi
hari ini kemudian terlihat bahwa ada banyak problem-problem yang Banyak ternyata sekali. itu. Banyak sekali. Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa negara gagal mengelola semua ini? Begini, kalau kita lihat sejarah ya, saya lihat tuh Amerika, kayaknya seperti ini memang semua bangsa-bangsa itu melewati. Oke. Nah, Amerika itu juga, waduh, dulu sih awal-awalnya juga, waduh, demokrasinya juga kan begitu. Dengan begini bangsa itu akan belajar, ya mudah-mudahan cepat memperbaiki diri. Jadi kalau kita lihat dimanapun memang seperti itu, termasuk sejarah Islam juga kan, waduh luar biasa itu. Okay. Tapi dari situ sekarang akan belajar. Nah sekarang terpulang kepada kita mau cepat nggak belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi ini, sehingga terjadi percepatan ya. Proses demokrasi itu yang akan melahirkan kesetaraan, keadilan, harmoni, demokrasi yang punya nilai. Karena demokrasi itu kuncinya kan value, Bung. Yeah. Moral, nilai. Kalau tanpa itu kan susah. Nah, kalau itu kita bisa belajar, ayo kita benahi undang-undang kita nanti, kita benahi sistemnya, maka dengan undang-undang yang benar, sistem yang benar, maka akan lahir demokrasi yang bagus. Ya, bagus akan menghasilkan kedamaian, stabilitas, sehingga kita bisa fokus membangun manusia kita, dan kita akan keluar. Itu Bang, makanya saya menjadi tertarik membahas itu karena hari-hari ini di ruang publik kita ya, itu muncul gugatan pada hal-hal yang dianggap mengganggu atau bahkan mencederai demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan melaksanakan segala macam lah gitu kan. Saya sangat sependapat. Iya. Karena saya itu ngaji, Bung. Manusia itu kalau cuma hidup, belum manusia namanya. Ya. Semua hidup kan? Ya. Manusia itu dikatakan manusia kalau ada kemerdekaan. Okay. Baru dia manusia tuh. Bisa nyampaikan pikiran, bisa ini. Itu manusia baru. Gitu. Semakin tinggi tingkat insanianya itu, kalau dia kemerdekaan semakin tinggi. Ya. Itu kalau dalam Islam orang yang dapat hidayah. Hidayah itu apa sih? Orang yang merdeka mempergunakan akalnya sehebat mungkin, mempergunakan pikiran sehebat mungkin, itu melahirkan jadi ilmu pikirnya itu jadi zikir, jadi iman, itulah yang orang yang hebat. Baru dikatakan manusia, gitu, manusia terpilih. Tapi merdeka saja sudah manusia. Jadi kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, kita belum merdeka dong. Kalau belum merdeka belum manusia, belum negara. Negara pun harus merdeka, kan negara aja harus merdeka gitu. Yeah. Dijajah itu belum Indonesia, belum manusia kita pada itu. Masa mau diulang lagi, Bu? Saya menyukai narasi ini dari Abang. Dengan gambaran, dengan pikiran, dengan harapan kira-kira begini. Dengan masuknya PAN di dalam koalisi, maka kemudian hal-hal yang didebatkan, digugatkan di masyarakat hari ini, itu bisa diperdebatkan di koalisi gitu ya. Itulah yang saya beberapa kali pertemuan itu, maka kami putuskan dan saya putuskan, penting saya hadir. Bahwa nanti hasilnya seperti apa ya, tawakal pada Allah. Tapi paling tidak kita harus menyampaikan narasi-narasi yang rasional, yang objektif, yang masuk akal. Harus ada itu. Tapi ada risikonya loh, Bang. Apa? Risikonya bahwa bisa saja barangkali malah feedbacknya itu tidak bagus bagi PAN. Ya, biasa kan, semua hidup itu risiko. Biasa nggak apa-apa. Gitu yang penting kita kan, bahkan kan ada pepatah itu, kalau besok mau kiamat ada biji ya tanam lah. Nah, dalam kerangka itu kita menuju ke akhir perbincangan kita. Pemilu masih lama lah, tetapi kan orang sudah mulai pasang kuda-kuda semua nih. Iya. Itu kan. PAN bisa membuktikan diri lahir sebagai anak kandung reformasi bertahan hari ini dengan segala problem yang dihadapi. Tapi kok akhir-akhir ini kayaknya problemnya agak besar ya Bang ya? Iya. Iya ya. Karena saking demokratisnya kan. Sama tanya Pak Ketum. Iya. Apa kira-kira risiko yang dihadapi oleh PAN dengan kehadiran Partai Umat yang dipimpin oleh keluarga Abang juga? Iya. Ya di PAN itu Pak Amin itu pendiri tokoh kita yang tak tergantikan gitu. Nggak tergantikan. Beliau kan tokoh reformasi, profesor Chicago gitu. Sama dengan almarhum Gus Dur, Mbak Mega itu orang-orang khusus spesial. Nah, hanya memang kan kalau orang-orang khusus ini kan nggak banyak. Nah, tapi kalau kayak kita ini banyak gitu. Kayak kita ini banyak. Nah tentu buat PAN itu
bukan tergantung partai mana gitu, tergantung kinerja kita sendiri. Bagaimana kinerja PAN yang bisa manfaat untuk publik, narasi-narasinya memang dianggap mewakili kepentingan mereka, itulah yang akan menjadi pilihan. Jadi tidak tergantung kepada partai apapun. Tentu nanti PDI ingin menang, Golkar ingin menang, semua ingin menang kan? Tergantung kepada kinerja kita. Itu pengalaman kita yang lalu-lalu begitu. Kita melihat ya, dalam hal segmentasi pasar, PAN dengan umat itu pasti sama lah. Segmentasinya itu adalah kelompok pemilih Muslim, Islam. Yang notabene dalam banyak catatan, ya maksimal ya 10%, 11%. Ya diperebutkan oleh banyak partai lagi, satu. Yang kedua, tentang narasinya. Ya karena yang ada di Partai Umat juga adalah orang PAN juga sebelumnya, maka saya membayangkan narasinya paling ada kembangan pencaksilat sedikit saja. Toh juga kan mereka adalah sama. Yang ketiga adalah orang-orang, manusia-manusianya. Adalah orang-orang yang sama. So, kalau begitu keadaannya Pak Ketum, tidak kapan harus khawatir dengan itu? Jadi gini Bung, tentu ada yang pergi, tapi banyak juga yang datang. Oke. Ya orang itu biasa. Pak. Dan tentu kalau saya ikuti semua partai politik, ya jauh sekali bedanya. Karena ini kan partai Islam, sangat kanan gitu ya. Kita ini kan tengah moderat, terbuka. Jadi jauh sekali. Jauh sekali. Mungkin dengan partai Islam lainnya lebih ideologinya ya. Mirip-mirip. Tapi kalau kita tengah memang. Berapa banyak personil PAN yang bergeser ke Partai Umat? Sekarang saya tahu kalau kemarin terakhir mantan ya, karena nggak pengurus PAN lagi, Agung Muzin ya, mungkin tinggal satu aja yang dari PAN kan, temannya Bung itulah yang kemarin. Nggak ada lagi udah, nggak ada lagi. Oh gitu? Iya, yang di daerah? Ya nggak ada lah, yang udah keluar sih banyak. Kan ada yang udah ke Partai A, Partai B, Partai C kan gitu, baru. Yang dari kita ya nggak ada. Jadi sama sekali nggak perlu khawatir dengan itu? Ya nggak ada. Tergantung kinerja masing-masing. Tapi kita syukuri juga kalau bisa maju, bisa berkembang kan bagus. Ya, jadi menambah PAN itu kan, nanti koalisi bisa lebih banyak lagi tuh. Kita doakan yang baik-baik lah. Boleh nggak aku tanya, bagaimana boleh. Komunikasi dengan besan Pak Amin Rais? Alhamdulillah kita saling mendoakan. Kemarin juga kami ulang tahun PAN. Saya doakan terbuka, Pak Amin tidak tergantikan. Kita doakan Pak Amin, Bu Amin, keluarga selalu dalam keadaan sehat, berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Luar biasa. Seorang negarawan. Gitu bro. Bang Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan, orang yang saya hormati, terima kasih telah hadir di Forum Akbar Faisal. Sama-sama Bung. Ini akan menguatkan kita, setidaknya narasi yang berkembang di podcast ini akan kita share ke publik. Abang adalah ketua umum yang ketiga yang hadir di sini. Insya Allah saya akan mengundang para pimpinan puncak partai-partai untuk kemudian men-sharekan kepada kita narasi-narasi kebangsaan. Ini penting. Kita semakin kuat. Ini penting sekali karena memang karena media publik masyarakat tuh kunci sekarang. Kita nggak mengharapkan partai politik baik sendiri gitu. Dengarlah semua dari pikiran-pikiran partai politik itu apa sih? Betul. Gitu. Tentu bisa mencari mana yang terbaik. Gitu. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, seorang tokoh, Bapak Insinyur Zulkifli Hasan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.